Sorry terputus. Nah, sekarang kita lanjut ya. Bagaimana sih kita melakukan pencatatan nantinya untuk tanggal 31 Desember 2013? Karena kita tahu di tanggal 31 Desember 2013 perusahaan MU masih memiliki 50.000 lembar saham. Nah, seperti yang kita ketahui di tanggal 31 Desember 2013 ini ya, maksudnya ya, 31 Desember 2013. Nah, 2013 harga sahamnya menjadi 900 per lembar nih ya. Harga sahamnya menjadi 900 per lembar. Otomatis nantinya harga saham yang dimilikinya berdasarkan nilai wajar adalah 45 juta. Sedangkan nilai perolehan kita adalah 50% dari 100 juta. Berarti kan 50 juta. Maka nanti ada yang harus disesuaikan perubahan nilai wajar sebesar 5 juta. Ini minus ya 5 juta ya. Jadi kita harus menghasilkan 5 juta ini. Nah, berarti berapa yang harus kita keluarkan? Nah, seperti yang kita ketahui, kita kan sudah ada nih penyesuaian perubahan nilai wajar sebelumnya ya, yang ada di debit karena kita mengalami keuntungan 10 juta kan. Nah, otomatis supaya nantinya menghasilkan 5 juta, menghasilkan minus 5 juta, maka 10 juta ditambah 5 juta kan, berarti harus ada yang didebetkan nantinya kerugian yang belum terrealisasi pada penyesuaian perubahan nilai wajar sebesar 15 juta. Supaya kenapa? Supaya nanti penyesuaian perubahan nilai wajar itu bernilai 5 juta. Penyesuaian perubahan nilai wajar itu sebesar 5 juta. Kalau kalian nanti mau buktikan, bikin aja buku besar T. Awalnya kan kita sudah ada tuh di debit 10 juta. Nah, untuk saldo 31 Desember kita harus menghasilkan 5 juta di kredit. Berarti kan di kredit harus ada 15 juta. Nah, itu yang dimaksud dengan yang kita tambahkan dalam jurnal keuntungan. Ini berarti kerugian ya. Kerugian belum terrealisasi, tapi kalau jurnalnya adalah digabungkan keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi pada penyesuaian perubahan nilai wajar dari aset keuangan yang diukur pada nilai wajar sebesar 15 juta. Nah, bagaimana penyajian dalam laporan keuangan? Penyajian dalam pelaporan keuangan berdasarkan diukur dalam nilai wajar melalui laporan laba rugi, maka jurnalnya adalah penyajiannya berarti di sini masuk ke dalam laporan posisi keuangan dalam elemen current asset. Jadi investasi saham PTMC sebesar 110 juta untuk 31 Desember karena belum ada terjadinya transaksi penjualan ya. 2012. Sedangkan untuk 31 Desember 2013 karena tadinya ada transaksi penjualan, maka sisa saham kita kan berdasarkan nilai wajar 45 juta, maka kita tulis 45 juta. Kalau yang 110 juta itu didapat dari nilai wajar di tahun 2012 ya. 2012. Sedangkan yang ini di tahun 2013. Nah, sekarang kita lihat dulu bagaimana sih penyajian laporan laba rugi dalam laporan komprehensifnya nantinya. Nah, kita ketahui di sini pada akhir periode 31 Desember 2012 nanti akan ada, kita tahu ya di tanggal 1 Desember 2012 itu akan ada keuntungan belum terrealisasi dari laporan laba rugi tahun bersih adalah 10 juta yang didapat dari karena harga saham itu 1.100 kan, sedangkan kita beli sahamnya 1.000. Nah, itu 10 juta. Ya kan, 10 juta kita tahu ya dapatnya dari mana tadi ya di awal. Nah, untuk periode akhir 31 Desember kita tahu ya di situ ada pendapatan dan beban lain-lainnya berupa pendapatan dividen 20 juta itu dapat dari 100 juta dikali dengan pendapatan dividen 200 juta dikali dengan 10%. 10% adalah kepemilikan. Ada keuntungan penjualan saham 4 juta didapat dari soal sebelumnya. Terus ada kerugian belum terrealisasi 15 juta. Maka nanti laba bersih sekian ya. Itu kenapa masih XX? Karena di atasnya pasti ada. Ini penyajian dalam laporan komprehensif aja. Nah, bagaimana kita menggunakan ketika tersedia untuk dijual? Maka yang harus kita perhatikan, kita nggak akan ada elemen biaya untuk tanggal 1 Oktober 2012 langsung masukin ke investasi saham PT MC sebesar 105 yang dapat dari harga saham plus biaya. Jadi tidak dipisah biayanya ya. Jadi masuk langsung ke investasi saham PT MC. Terus tanggal 31 Desember di sini sama, nggak ada perubahan. Ini langsung saya lengkap ya karena penjelasannya sama seperti menggunakan nilai wajar dari laporan keuangan. Sedangkan untuk 31 Desember pada tanggal 1 Mei 2013 ini sama, kas pada pendapatan dividen 10% kepemilikan dikali dengan dividen yang dibagikan 200 juta di soal ada. Silakan kalian lihat lagi soalnya. Nah, ini nih kita bisa lihat
Dia jualnya 1 Oktober 2013. Harga jualnya 1.100. Coba kita lihat di sini ya. Kalau misal, nah harga jualnya kan 1.100 ya. Harga jualnya adalah 1.100 dikali 50.000. Maka biaya transaksinya 1 juta, maka sama ya. Sorry. Yang mana tadi? Nih. Nah, yang bedanya cuma di sini. Nilai investasi 105 dikali 50%. Kenapa nilai investasinya beda? Karena kita langsung mengakui beban penerbitan atau biaya berkaitan dengan pembelian saham tersebut langsung kita masukin ke investasi ya. Nilai investasi di PTMC sebesar 105 juta dikali 50% yang kita jual berarti adalah 52.500. Maka nanti ada keuntungan penjualan sebesar 1.500.000. Maka jurnal adalah kas karena kita mendapatkan uang sebesar 54 juta, tapi investasi sahamnya bukan 50 juta ya, tapi di sini 52.500.000 sehingga keuntungannya bukan 4 juta tapi di sini 1.500.000 karena perbedaannya tadi terletak di biaya nih ya. Adanya biaya kalau menggunakan metode nilai wajar melalui laporan laba rugi, di situ masuk ke beban transaksi investasi saham ya, biaya transaksi investasi saham, sedangkan untuk metode tersedia untuk dijual di situ nggak ada biaya investasi penerbitan saham ya, pembelian saham. Jadi langsung masuk ke investasi saham. Nah, untuk jurnal tanggal Mei 2013 di sini kan ada tadi pembagian dividen nih. Ini udah ya, sorry. Nah, untuk jurnal tanggal 31 Desember 2013, berarti kita lihat dulu harga sahamnya 900 dikali 50 ribu, hasilnya 45 juta. Sedangkan nilai perolehan awal yang tersisa 57.500 dapat dari mana? 105 juta dikurangi 52.500, maka hasilnya 52 juta juga 500 ya. Maka nanti akan ada penyesuaian sebesar 7.500. Nah, kita di awal sudah mengakui 5 juta. Nah, sekarang kita harus mengkreditkan sebesar 7.500. Berarti berapa banyak saldo kita kan harusnya 7.500. Berarti berapa banyak nantinya adanya kerugian yang belum terrealisasi. Berarti intinya 5 juta ditambah dengan 7.500 hasilnya ada 12.500. Karena kenapa? Nih, nilai wajar 31 Desember lebih kecil daripada nilai perolehan, maka di sini defisit kan? Maka disebut dengan kerugian belum terrealisasi sebesar 12.500 pada penyesuaian perubahan nilai wajar aset keuangan tersedia untuk jual sebesar 12.500. Nah, bagaimana penyajian dalam laporan posisi keuangan? Laporan posisi keuangan nanti dibagi menjadi dua, ada aset lancar, ada aset tidak lancar, ada ekuitas. Yang pertama kita masukin di investasi saham PTMC atas nilai wajar 110 juta. Ada ekuitas akumulasi pendapatan komprehensif lain sebesar 5 juta. Nah, sedangkan tanggal 31 Desember 2013 dia akan muncul aset tidak lancar sebesar 45 juta. Ya. Itu langsung saja masukin. Bedanya tadi di aset tidak laporan penyajian posisi keuangan di tahun 2012. Kenapa demikian? Karena nilai investasi kita lebih besar daripada nilai wajarnya lebih besar daripada nilai investasi sebesar 5 juta nih yang ini, sehingga nanti akan menambah ekuitas. Nah, bagaimana nantinya penyajian pada laporan laba rugi komprehensif? Penyajian dalam laporan laba rugi komprehensif maka nanti akan disajikan seperti ini, sama ya. Yang membedanya cuma pendapatan komprehensif yang ini doang nih, lain-lain sebesar 12.500. Dan ini juga setelah laba bersih. Bedanya di situ pencatatannya. Nah, sekarang bagaimana ketika kita menggunakan metode ekuitas? Ingat ya, menggunakan metode ekuitas berarti harus ada pengaruh signifikan. Berarti yang soal yang nomor 1 tidak bisa digunakan di soal soal menggunakan metode ekuitas karena tadi pengaruhnya tidak signifikan. Sedangkan di sini harus menggunakan metode ekuitas karena ada pengaruh signifikan. Coba kita baca di sini. Pada tanggal 1 Oktober 2012, PT-mu membeli 100.000 lembar saham biasa PTMC dengan membayar kas sebesar 200 juta. Persentase kepemilikan hak suara bagi PTMU adalah 25%. Pembelian saham
menunjukkan pengaruh signifikan bagi PTMU terhadap PTMC. Pada tanggal 2 Januari menjual 60.000. Jadi di sini 60%-nya sahamnya dijual ya dengan harga pasar 2.200. Dengan harga pasar 2.200. Berarti kalau di sini tadi 200 juta berarti 2.000 ya harga per lembarnya. Nah, sehingga nantinya PTMU tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap PTMC. Terus di sini harga pasar per lembar saham PTMC pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2013 masing-masing 300 juta dan 500 juta. Dividen tunai yang dibagikan dan dibayarkan PTMC tahun 2012 dan dibayarkan dua kali. PTMC tahun 2012 dibagikan dan dibayarkan Mei 2012 ya. Dan 2013. Dibagikan di bulan Mei juga 2013. Masing-masing 100 juta dan 200 juta. Bagaimana pembukuan pada tahun 2012 dan pada tahun 2013 dan bagaimana sajian investasi dalam laporan keuangan dan buatlah jurnal penjualan tahun 2014. Jadi 2012, 2013, 2014. Intinya adalah bagaimana membuat jurnal yang diperlukan untuk transaksi tersebut. Nah, untuk tahun 2012 berarti di sini kita harus mencatat terjadinya pencatatan pembelian investasi saham biasa di PTMC ya. Berarti jurnalnya adalah investasi saham pada kas senilai 200 juta. Dapat dari mana? Itu ya, membayar kas 200 juta. Investasi saham pada kas. Nah, pada tanggal 31 Desember di sini harus ada pengakuan laba dari PTMC sesuai dengan rumus yang tadi ya. Berarti di sini yang kedua adalah kita mencatat laba. Labanya berapa? Kalau yang tadi kan kita nggak mencatat laba ya. Sekarang kita catat laba. Labanya adalah 300 juta. Berarti 300 juta kepemilikan kita berapa persen di sini? 25%. Maka 300 juta dikali dengan 25%. Maka akan menambah investasi. Investasi saham PTMC pada pendapatan dari laba PTMC. Nah, sekarang yang dividen nih. Nah, tadi ya kalau laba menambah investasi, kalau dividen mengurangi investasi. Sekarang dividennya berapa? 200 juta ya di soal ya. Berarti 200 juta dikali dengan kepemilikan hasilnya adalah 50 juta. Tadi ya, ingat kalau laba menambah investasi, kalau dividen mengurangi investasi. Nah, pada tanggal 31 Desember 2013, di sini untuk pengakuan laba PTMC senilai berapa? Nah, ini untuk tahun 2013. Tadi kan 500 juta ya untuk labanya. Berarti 20% dikali 500 juta sebesar 125 juta. Sedangkan untuk penyajian di tahun 2012-2013 maka akan sama ya, investasi saham PTMC sebesar 275 didapat dari mana? Awalnya 200 tambah 75 untuk tahun 2012. Maka 275. Sedangkan untuk tahun 2013 untuk tahun 2013 kita lihat di sini investasinya jadi berapa? Awalnya kan 200. Tadi 200 tambah 75, 275. Dikurangi 50. Berarti 225 ya. Ditambah dengan investasi saham di PTMC 125. Berarti adalah 350. Ya. Jadi tadi 200 tambah 75 kurang 50 tambah 125, hasilnya adalah 350. Sedangkan bagaimana penyajian laporan pada laporan laba rugi komprehensif, nanti seperti ini aja ya. Tadi ingat, dia mencatatnya adalah untuk laporan laba komprehensif berarti kita mencatat pendapatan. Dan untuk tahun 2012 berarti ada pendapatan dari laba PTMC 75 juta, sedangkan tahun 2013 125 juta. Dapat dari sini ya. Nah, tadi ada soal di mana ketika dia jual maka dia kehilangan pengaruh signifikannya. Maka nantinya ketika dia kehilangan pengaruh signifikannya, nah menjadi tidak signifikan, itu bisa menggunakan PSAK 55. Tapi kalau dia kehilangan pengaruh tapi mengendalikan secara bersama-sama, masih ada pengendalinya, masa menggunakan PSAK 12. Sedangkan memperoleh kendali dia ada PSAK 4 dan PSAK 22. Nah, tadi contohnya di sini tidak memiliki pengaruh lagi ya. Berarti intinya PSAK 55. Nah, di mana secara konsep
ketika kehilangan pengaruh signifikan, investor mengakui investasi yang tersisa di entitas asosiasi pada nilai wajar, kembali lagi pada metode nilai wajar ya. Nah, bagaimana kita mencatatnya? Nah, berarti pada saat terjadinya penjualan, tadi kan kita jualnya di harga 2.200, jumlah lembar sahamnya 60.000, maka 132 juta ya. Nilai wajar investasi yang tersisa adalah berarti 40.000 dikali dengan 2.200, hasil 88 juta. Nah, kita nerimanya gimana? Ingat aja. Nah, pertama investasi kita adalah 350 juta kan, nilai tercatat kan. Nilai tercatat yang tadi di tahun 2013 di akhir dikurangi dengan investasi yang tersisa nih 88 juta, maka menghasilkan 162 juta. Nah, sekarang habis dari situ kita lihat lagi kas yang kita terima berapa. Kas yang kita terima adalah 132 juta. 132 juta berarti nanti akan ada kerugian dari penjualan investasi senilai 130 juta. Karena harusnya kita nerimanya 126 juta atas investasi kita, tapi kita nerimanya hanya 132 juta. Ini yang disebut dengan kerugian. Sudah, saya rasa ini sebagai nanti akan masuk ke materi selanjutnya. Ini cuma teori saja. Penurunan nilai maksudnya gimana sih? Saya jelaskan secara singkat ya. Maksudnya adalah entitas mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Bukti objektif meliputi peristiwa, contoh kesulitan keuangan atau financial distress. Pasti otomatis harga sahamnya pasti langsung anjlok turun ya. Nah, pelanggaran kontrak. Nah, itu juga kalau misalkan ada citra buruk dalam satu perusahaan juga mempengaruhi harga pasar saham dan yang lain. Nah, saya rasa cukup materi berkaitan dengan investasi instrumen ekuitas dengan menggunakan metode investasi tadi berdasarkan laba, nilai wajar berdasarkan laba rugi, terus berdasarkan tersedia dijual dengan menggunakan metode cost dan equity. Jadi saya rasa cukup materinya. Nanti kalian tinggal pelajari lagi, nanti akan saya kasih soal berkaitan dengan investasi instrumen ekuitas. Saya rasa cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.